siswa yang saat ini menduduki kelas 12 SMA MA. Anda akan mulai dari pelajaran awal bab 1 tentang sifat koligatif larutan. Dan karena itu kita akan awali pelajaran kita dari awal. Silakan Anda ikuti terus supaya benar-benar Anda paham kimia dengan baik. Jadi saya akan ngambil dari buku saya yang terbit bulan April kemarin untuk kelas 12. Jadi udah lengkap buku saya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Maestro Martin Kanginan, ya, penerbitnya Mas Media. Saya ambil dari latihan subbab B ya, latihan subbab B. Subbab A itu kan hanya tentang X ya, fraksi mol, pengertian molaritas dan molalitas. Itu bisa sudah Anda seri saya ya. Jadi di sini ada di YouTube saya itu ada seri belajar sifat koligatif larutan. Nah, itu di situ ada pengertian fraksi mol, molaritas sama persen massa per massa. Ya, jadi saya tidak akan bahas karena ini sudah dibahas di kelas 10 dan sudah saya bahas juga di YouTube ini ya secara terinci. Kemudian saya akan masuk ke penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap pun sudah dibahas ya. Teori dasarnya di sini ya. Jadi di YouTube saya itu udah lengkap sebetulnya bab 1 ini ya. Bab 1 tentang sifat koligatif larutan ya. Itu sudah lengkap di YouTube saya. Saya akan hanya menambahkan beberapa soal saja supaya pemahaman Anda lebih baik ya. Kalau Anda memiliki buku ini cukup terinci baik teori, contoh soal maupun soal-soal latihannya. Dan ini terbaru sampai UTBK 2019, kemudian diambil dari soal-soal luar negeri seperti dari India, JE Advanced Chemistry, kemudian ada MCA, NTU, NUS, perguruan tinggi di luar negeri ya. Dan di dalam negeri tentu lengkap ya, mulai dari SIMA UI, UM UGM, UM Undip dan sebagainya. Oke, itu referensinya. Jadi di sini ada yang akan saya bicarakan adalah penurunan tekanan uap. Nah, di YouTube saya itu ada YouTube Martin Kanginan seri kimia kelas 12 penurunan tekanan uap. Yang ini ya, penurunan tekanan uap. Ini ada penurunan titik beku larutan dan sebagainya. Yaitu referensi saya. Jadi referensi saya ada 2. Satu adalah buku ini, Maestro Martin Kanginan. Dan yang kedua YouTube. Oke, saya akan masuk langsung ke halaman 30 nomor 5. Jadi kalau Anda lihat halaman 30 nanti ini ada halaman 30 ya, ini ada halaman 30. Nah, di sini nanti ada nomor 5 dan yang akan saya bahas 2 soal, nomor 5 dan nomor 10. Nomor 10 ini diambil dari advanced problem ya. Jadi tingkat lanjut ya. Kalau di kita peminatan namanya ya. Kemarin, kalau sekarang mungkin ya itulah. Pokoknya Anda memilih kimia sebagai mata pelajaran. Oke, kita akan bahas dengan halaman 30 nomor 5. Suatu larutan mengandung 7,50 gram urea. Urea itu CONH22. Ya ini ya, urea CONH32. Jadi diketahui 7,50 gram. Ya. Nah, suatu senyawa yang sukar menguap. Nah, ini adalah zat terlarut ya. Jadi ureanya zat terlarut. Biasanya kita kasih indeks T. Nah, nanti Anda akan perlu massa rumus. Ya, massa molar. Nah, massa molar itu tentu didapat dari massa relatif. Ya, massa relatif tidak punya satuan. Nah, itu diperoleh dari rumusnya kan. Jadi kalau C karbonnya ada 1,12, oksigen ada 1,16, kemudian NH2 ada 2, N itu 14, H2 itu 2 dikali 2. Nah ini kalau Anda jumlahkan MR-nya 60. Nah kalau dalam massa molar, 60 ini artinya 60 gram per mol. Nah kalau itu ada istilah faktor konversi lagi. Apa artinya 60 gram per mol? Ini artinya
1 mol bisa dijadikan sama dengan 60 gram untuk urea ya, untuk urea ini. Ya. Jadi artinya Anda bisa merubah mol ke gram. Jadi kalau di sini ada jembatan ya, ini ada gram, ini ada mol. Itu bisa dirubah dengan konversi massa molar, gram per mol. Ya. Kemudian dilarutkan dalam 108 gram air. Nah, kalau tidak ada keterangan, pelarut selalu dianggap air. Air itu rumusnya H2O. Ya. Nah, MR-nya tentu hidrogennya ada 2, oksigennya 16. Jadi 18. Massa molarnya artinya 18 gram per mol. Artinya untuk air 1 mol itu sama dengan 18 gram. Ini faktor konversinya untuk air. Ya. Oke, diketahui air itu adalah 108 gram ya, ditulis merah ini, diketahui ini, pelarut. Jika tekanan uap murni pada 25 derajat Celcius adalah 23,5 torricelli. Ya, jadi tekanan uap murni artinya misalnya Anda panaskan air suling di sini ya. Nah, itu tanpa ada zat terlarut, itu yang disebut tekanan uap murni. Misalnya suhunya 25 derajat Celcius, itu tekanan uap murninya 23,5 torricelli. Ya. Jadi itu yang kita kasih notasi dengan penol ini. Ya. Ini yang kita kasih notasi dengan penol. Jadi ini adalah tekanan uap pelarut murni, 23,5 torricelli. Berapa tekanan uap larutan? Nah, seperti di penjelasan YouTube ini, Anda lihat bahwa kalau kita memanaskan air dengan air ditambah garam atau air ditambah gula, maka ternyata tekanan uap larutan itu akan turun. Nah, kenapa turun? Baca saja di YouTube ini. Ya. Jadi tekanan uap larut murni itu lebih besar dari tekanan uap larutan. Sehingga kita sebut penurunan tekanan uap. Ya, penurunan tekanan uap. Makanya judulnya penurunan tekanan uap. Karena tekanan uap larut murni lebih besar dari tekanan uap larutan. Nah, ini rumusnya, delta P. Delta P penurunan tekanan uap ini bergantung pada sifat koligatif larutan yang kita sebut dengan fraksi mol. Fraksi mol terlarut kali penol. Nah, apa itu fraksi mol? Anda bisa baca di YouTube ya, saya ya, sebelumnya. Jadi X fraksi mol terlarut itu adalah perbandingan antara mol terlarut dengan molekul total. Molekul total itu molekul larutan, terdiri dari mol terlarut ditambah mol pelarut. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi karena yang ditanyakan ini adalah P, yang ditanya itu P ya. Jadi yang ditanya itu P. P ya, tekanan uap larutan. Jadi ini yang ditanya itu. Penol diketahui. Ya, penol sudah diketahui ya. Tadi berapa? Torricelli tadi. Ini. Jadi ini sudah diketahui. Jadi tugas Anda tinggal mencari delta P. Penurunan tekanan uap larutan. Apa rumus dari delta P? Delta P rumusnya adalah fraksi mol terlarut kali tekanan uap pelarut murni. Ya, dan ini diketahui. Jadi ini diketahui. Jadi sebetulnya Anda tinggal mencari X terlarut, fraksi mol terlarut. Nah, fraksi mol terlarut itu dirumuskan oleh NT per NT plus NP. Artinya apa? Anda harus cari mol terlarut dan Anda harus cari mol pelarut. Ya, jadi intinya Anda harus cari N terlarut dan N pelarut. Ya, jadi tugas utama kita hanya mencari berapa N terlarut dan berapa N pelarut. Kalau ini sudah kita dapat, kita bisa masukkan ke sini, kita dapatkan fraksi mol terlarut. Kalau fraksi mol terlarut sudah kita dapat, kita bisa masukkan ke sini. Kita ketemukan penurunan tekanan uap larutan. Kalau kita udah tahu delta P, kita masukkan ke sini, maka kita bisa menjawab pertanyaannya, yaitu tekanan uap larutan. Oke? NT. Terlarut. Terlarutnya apa tadi? Urea. Nah, ini. Ureanya 7,50 gram. Nah, ini harus dijadikan mol kan? Ini harus dijadikan mol. Nah, berarti harus dikalikan dengan massa molar. Faktor konversinya apa?
60 gram per mol artinya 1 mol 60 gram. Ini gram ada di pembilang. Berarti supaya hilang 60 gram harus ada di penyebut. Supaya apa? Supaya bisa hilang, ya kan? Jadi ini bisa hilang kan? Nah, bisa hilang. Berarti 60 gram di penyebut berarti 1 mol ada di pembilang. Nah, dengan demikian jawabannya jadi mol kan? Selesai, ya. Jadi kalau Anda tulis ini sama dengan 7,5 per 60 kan? Ya, jadi NT ini akan sama dengan 7,50 per 60. Fraksi mol. Mol terlarut. Ini mol ini. Nah, ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 0,125 mol. Oke, didapat sudah N terlarut ya. Jadi N terlarut sudah ketemu. Ya, sudah ketemu ini. Tinggal cari N pelarut. Oke. Pelarut adalah air. Ya, diketahui 108 gram. Jadi perhatikan di sini diketahui air itu 108 gram. Ini air kan. Kalau ini urea kan. Nah, ini juga harus dirubah ke mol. Berarti dia harus dikonversi dengan massa molar. Massa molar air ini 18 gram per mol. Artinya 1 mol air 18 gram. Nah, kalau 108 gram mau dijadikan mol, berarti gramnya harus dipenyebut. 18 gram ini harus ada di bawah sini. Berarti yang atas 1 mol. Ya, sehingga gramnya bisa kita coret. Nah, begini. Ya, jadi ke mol sudah. Ya, jadi kalau Anda hitung inilah N pelarut. Ya, 108 per 18 mol. Ya. Kalau itu Anda hitung Anda akan dapat ini 6 mol. Nah, sudah. Kita dapat N pelarut. Berarti kita bisa ngitung X terlarut. Ya, jadi mudah saja, diurut saja. X terlarut adalah N terlarut per N terlarut ditambah N pelarut. Nah, N terlarut ini 0,125. Tidak ada satuannya karena mol per mol. Per N terlarut 0,125 ditambah N pelarut 6. Ya. Jadi 0,125 per 6,125. Nah, jadi kalau kita mau tidak ada koma-koma, ya dikalikan 1000. Ini 125. Ini dikalikan 1000, 6125. Ya. Oke. Kalau Anda mau hitung, Anda mau sederhanakan bisa, ya. 8 kali 125 itu 1000. Ini 6000. Gitu. Berarti 6 kali 8 48. Tambah 1 49. Jadi 1 per 49. Boleh seperti itu ya. Kalau Anda mau sederhanakan. Ya, karena 8 kali 125 kan 1000. Kalau 6000 berarti 6 kali 8 48. Tambah lagi 125 49. Oke, X terlarut sudah ketemu. Ya, sekarang kita hitung delta P. Jadi delta P sama dengan fraksi mol terlarut kali P0. Fraksi mol terlarut 1/49 kali P0 23,5. Ya. Torricelli ya. Ya, Anda hitung ini berapa? Anda hitung aja ya, 3 desimal aja nanti tinggal dibulatkan. Jadi kalau kita hitung pakai kalkulator aja ya, kalau Anda tidak boleh pakai kalkulator ya hitung seperti anak SD itu. 23,8 dibagi 49. Hasilnya adalah 0,479 ya. 0,479 Torricelli. Oke, delta P sudah ketemu ya. Ini. Maka sekarang kita udah bisa ngitung P kan? Itu yang ditanyakan. Tekanan uap larutan adalah P0 ya dikurangi delta P. Sudah ketemu ya. P0-nya ini diketahui 23,5 diketahui ya. 23,5 dikurangi delta P barusan 0,48 lah ya. Dibulatkan saja karena kita jawab dalam dua desimal saja ya.
Ini kalau Anda hitung 23,02 Torricelli. Nah, inilah jawabnya. Ya, 23,02 Torricelli. Saya harap bisa Anda pahami dengan baik. Ya, sekarang kita ke halaman 30 nomor 10. Ya, masih tentang tekanan uap, penurunan tekanan uap larutan. Ya, dari buku Maestro Martin Kanginan 3 kelas 12. Kita ambil soal dari advanced problem, lebih sukar ya. Lebih sukar karena biasanya penalaran, perlu penalaran ya. Kalau tadi kan tinggal masukkan rumus saja dengan pemahaman sederhana. Oke, kita lihat. Tekanan uap larutan yang mengandung 6 gram zat terlarut sukar menguap. Zat terlarut biasanya sukar menguap ya. Dalam 180 gram air adalah 20 Torricelli. Jika 1 mol air ditambahkan, berarti ada 2 peristiwa ya. Anggap aja ini peristiwa pertama. Ini ada wadah. Ya. Nah, di wadah ini pertama adalah mengandung 6 gram zat terlarut ya. Jadi ada 6 gram zat terlarut. Dalam 180 gram air. Jadi ini anggap aja air ini. 180 gram air. Ya, air itu pelarut ya. Jadi Anda harus tahu air itu pelarut. Gitu. Ternyata tekanan uap larutannya, anggap aja P1 ya. Kalau ditulis P itu larutan ya. Untuk kasus 1 itu 20 Torricelli. Iya. Jadi ketika wadah ini berisi 6 gram zat terlarutnya tidak dikasih tahu apa. Dan dilarutkan dalam 180 gram air sebagai pelarut. Diukur ternyata tekanan larutannya 20 Torricelli. Jika 1 mol air ditambahkan lagi, nah kasusnya persis seperti ini, cuma ditambah. Ini sebut aja keadaan kedua ya. Tadi kan seperti ini. Nah, ini tadi kan 6 gram terlarut tetap. Ya, terus 180 gram air. Ya. Nah, tapi ditambahkan lagi pelarutnya. Ya, ditambahkan lagi 1 mol air. Ya, air ini pelarut. Jadi pelarutnya lebih banyak. Pelarutnya lebih banyak. Tekanan uap meningkat sebesar 0,02. Artinya maksudnya itu tekanan uap pada kasus 2 ini, larutan, lebih besar dari kasus yang pertama ini. Itu maksudnya meningkat. Ya, sehingga meningkat ini artinya P2 kurang P1. Kan gitu. P2 dikurangi P1. Jadi tekanan uap larutan di sini dikurangi, tekanan uap larutan di sini dikurangi tekanan uap larutan di sini. Karena di sini lebih tinggi. Itu sama dengan 0,02 Torricelli. Nah, itu pemahaman soalnya. Nah, sekarang apa yang ditanya? Tentukan massa molar dari zat terlarut. Ya. Jadi yang ditanya itu massa molar terlarut ya. Massa molar terlarut. Maksudnya dalam gram per mol ya. Oke, jadi supaya kita tidak nulis massa molar terlarut, maka kita misalkan saja. Misalkan massa molar terlarut itu X gram per mol. Apa artinya ini? Anda sudah tahu ini artinya faktor konversi kan? Artinya massa molar itu 1 mol ya, 1 mol terlarut itu sama dengan X gram. Nah, ini faktor konversi ini. Ya, untuk mengkonversi mol ke gram atau gram ke mol. Untuk terlarut ya, untuk terlarut bukan untuk pelarut. Sekarang kita tulis rumus-rumusnya ya. Kita kan ingin tahu tekanan uap larutan. Yang ada rumus kita kan delta P. Penurunan tekanan uap adalah X fraksi mol terlarut dikali tekanan uap larut murni. Ya. Nah, delta P itu apa? Tadi sudah P0 karena P0 lebih tinggi dikurangi P. Ini ya. Sama dengan XT kali P0.
Kan gitu. Nah, kalau P0 ini saya pindahkan ke sana, ya, atau P-nya yang saya pindahkan ini ke sini. Ya, jadi ini P sama dengan, jadi maksudnya P ini pindah ke sana, ini pindah ke sini. Maka kalau Anda lihat ini P0 dikurangi XT P0. Begitu ya. Kalau ini P0-nya saya keluarkan, saya akan dapat P, jadi ini ke sini. Kalau P0-nya saya keluarkan ya. P0-nya saya keluarkan ini. Ini saya akan dapat 1, P0-nya sudah keluar, kurang XT kali P0. Nah, seperti itu. Ini tekanan uap larutan, ini tekanan uap larut, murni. Kemudian 1 min XT itu adalah XP. Karena fraksi mol terlarut, ya Anda sudah tahu, fraksi mol terlarut kalau ditambah dengan fraksi mol pelarut itu 1. Fraksi itu kan artinya bagian. Ya bagian itu kan paling besar 1 kalau digabung. Jadi ini adalah P sama dengan XP kali P0. Nah ini rumusnya. Ini. Ya, dalam XP ya. Jadi tekanan uap larutan itu adalah fraksi mol pelarut kali tekanan uap pelarut murni. Nah, apa itu XP? Ya bukan XT lagi sekarang, XP. Ya XP itu NP dibagi N total. N total itu kan larutan. Terdiri dari pelarut ditambah terlarut. Nah, ini kan. Oke, sekarang baru kita ke sasaran kita setelah menemukan rumusnya. Yang diketahui kan P2 kurang P1 kan? Ini. P2 kurang P1. Kita akan pakai rumus ini ya. Tekanan. Jadi kita hitung dulu P2. Ya, untuk kasus kedua ini. Tentu XP ya. XP-nya tentu XP2 ya. Ya, fraksi mol pelarut pada kasus 2 karena pelarutnya beda ditambah 1 mol air kan. Dikali P0. Kalau P0-nya sama ya. Ini kan data tekanan uap pelarut murni. P1 yang ini, kasus 1 ini, itu akan sama dengan fraksi mol pelarut pada kasus 1 dikali P0. Nah, begini. Yang diketahui selisihnya kan. Ini yang diketahui. P2 kurang P1. Jadi kalau saya kurangi ini, P2 saya kurangi dengan P1, maka ini bisa keluar, ini kurang ini. Jadi XP2 dikurangi XP1 kali P0. Nah, ini saya dapat. Ya, P2 kurang P1. Dan ini diketahui. 0,02. P0-nya, diketahui nggak P0-nya? Tekanan uap larutan yang terlarut dalam adalah 20 Torricelli. Oh, yang diketahui tekanan uap larutan yang pertama ya. Tekanan larutan yang pertama yang diketahui. Ya, jadi yang diketahui ini adalah ini P1. P1 diketahui. Ya. Jadi P1 ini diketahui. Oke, nggak ada masalah. P2 kurang P1 juga diketahui 0,02. Oke, jadi kalau saya balik, saya tulis ini duluan. Jadi XP2 dikurangi XP1 kali P0 itu sama dengan 0,02. Kemudian kalau Anda lihat yang diketahui ini P1. Jadi kalau kita pakai rumus yang ini, yang bintang ini kan rumus umumnya kan P sama dengan XP. Ya, jadi tekanan uap larutan itu secara umum sama dengan fraksi mol pelarut kali tekanan uap pelarut murni. Ya. Tapi kalau untuk kasus 1 ini diketahui ya. Kalau kita pakai kasus 1, ini diketahui tuh 20 Torricelli. Jadi ini 20 ini. Ya. XP1 biarkan aja, bisa dihitung nanti kan. Di P0 ya, kali P0. Oke, dari sini kita dapat P0 sama dengan 20 per XP1. Ya. Oke. P0 ya. Ya.
Sekarang kita ke persamaan bintang ini. Ini kita masukkan ke sini. Supaya panelnya bisa kita ganti dengan XP. Ya, kita ganti jadi ini. Jadi Anda perhatikan, ini saya ganti ini. Ya. Oke, jadi XP2 dikurangi XP1. P0-nya saya ganti ini ya. 20 per XP1 sama dengan 0,02. Terus saya kali silang ya. Ini saya kalikan silang ke sana. Ini saya kalikan langsung. 20 kali XP2, 20 XP2. Kurang 20 kali XP1. Ini ke sana. 0,02 XP1. Nah, seperti ini. Kemudian XP1, ini XP1. Jadi ini XP1, ini XP1. Saya jumlahkan, ini pindah ke sana. Jadi saya dapatlah 20 XP2 sama dengan, ini tambah ini 20,02 XP1. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan seperti itu. Oke, ini sebut aja bintang 2. Sekarang kita hitung XP1 berapa. Ya, ini. XP2 berapa, nanti dari situ bisa ketemu. Jadi XP1 itu rumusnya adalah fraksi mol ya, NP per NP ditambah NT. Ya, tapi untuk kasus 1. Ya. Kasus 1 itu yang ini. Ya. Pelarutnya 180 gram air, belum ditambahkan kan? Ya. Jadi NP-nya ini didapat dari 180 gram air. Nah, air itu massa rumusnya kan tadi sudah ya, 18 gram. Ya, tadi di soal mungkin ya. Oh enggak. Jadi 18 gram ya. Jadi untuk air Anda sudah tahu itu 1 mol sama dengan 18 gram. Ini untuk air. Jadi kalau gitu, ini kalau mau dijadikan NP berarti ini 180 gram. Ya toh? Ya, saya sama dengan dulu gini ya. 180 gram kali, kan mau dijadikan mol kan? Berarti gramnya harus di bawah. Ini 18 gram, ini 1 mol. Kan begitu. Jadi dari sini kita dapat NP untuk satu ini ya. 10 mol. Sekarang N terlarut. Ya. N terlarut itu tetap ya, 6 gram. Tidak dirubah 6 gram. Ya, ini tetap. Untuk kasus 1 atau 2. Jadi ini masih kasus 1 kita. 6 gram. Ininya 1 mol terlarut. Ya, tadi kita misalkan ini X gram ya. Ya, massa molarnya kita misalkan X. Jadi 1 mol terlarut sama dengan X gram. X ini bukan fraksi mol ya. Massa molar. Ini yang ditanya. Oke, jadi kalau 6 gram, berarti 6 gram kali, jadikan mol kan. Ini NT. X gramnya di bawah berarti ya, supaya bisa dicoret. Ya, supaya ini bisa dicoret. X gramnya di bawah, berarti 1 molnya di atas. Ini yang untuk terlarut ya. Jadi hasilnya adalah 6 kali mol, 6 per X mol. Nah, jadi N terlarut 6 per X, NP1 10. N terlarut mau 1 mau 2 sama. Kalau kita masukkan ke sini, ya, kalau kita masukkan ke sebut aja persamaan apa ini? Ya, pokoknya dimasukin ke sini lah. Ya, didapatlah XP1 sama dengan NP. NP1 10 per NP lagi 10 ditambah NT 6 per X. Seperti ini. Ya, kemudian disederhanakan supaya penyebutnya tidak ada penyebut lagi, dikali X. Kalau ini dikali X 10X. Ini kalau dikali X 10X tambah 6. Inilah XP1.
ya, XP1 ini. Nanti kita ganti ini, ya kan sudah hilang. Sekarang XP2, ya berikutnya adalah XP2. Ya. Tentu prosesnya sama persis. NP ya per NP plus NT. Untuk kasus 2. Dan NT-nya tetap ya. NT-nya tetap. Jadi NT-nya sama seperti ini, ya. Jadi NT2 sama NT1 sama itu. Oke, jadi NT2 sama dengan NT1 karena pelarutnya nggak ditambah, ya toh. Jadi 6 per X mol. Nah, yang berubah adalah pelarut, ya nggak? Pelarutnya yang dirubah karena ditambah 1 mol air. Ya, jadi ditambah 1 mol. Jadi tadinya jadi NP2 itu sama dengan NP1 ditambah 1 mol. Nah, ini yang ditambahkan ini. Ya. Ini yang ditambahkan 1 mol. Jadi Anda dapat berapa? NP1 tadi ini 10 mol. Ya, ditambah 1 jadi 11 mol. Oke, dengan demikian kita bisa dapat XP2. Dengan demikian bisa kita dapat XP2. Ya. XP2 adalah NP2. NP2 ini 11 per 11. NT-nya tetap ya. Tidak berubah 6 per X. Seperti tadi kita kalikan X. Ini 11X per 11X plus 6. Oke, sekarang kita sudah dapat XP1 ya. Ini XP1. Jadi perhatikan ini XP1. Ini XP1. Ya. Sudah kita dapat. XP2 ini. Ya, tinggal dimasukkan ke bintang 2. Ya, 20 kali XP2 ini. 20 kali 10X per 10X ditambah 6. Sama dengan 20,02 kali XP1. Oh sorry. Ini XP2 tadi ya. XP2 itu yang ini ya. 11X. 11X. Ya jadi salah saya. Sekarang 20,02 XP1. Nah ini baru XP1. 10X per 10X tambah 6. Nah seperti ini. Ya jadi Anda tinggal hitung aja. Kalau Anda nggak mau pakai koma-koma begini, ya bikin aja ini dikali 1000. Jadi ini 2000, ya kan? Kali 11X per 11X tambah 6. Ini 2002 kali 10X per 10X tambah 6. Ya, tinggal penyelesaian akhir artinya secara kimia udah selesai ya. Sekarang hanya fisikanya saja. Matematiknya sorry. Secara kimia sudah selesai, sekarang tinggal matematik. Matematik kan tinggal penyederhanaan ya. Misalnya ini kalau dibagi 2 1001. Ini kalau dibagi 2 1000. Kan enak. Terus di sini ada 10. Ya. Ada 10, maka 10 ini bisa saya coret lagi dengan ini. Nah, jadi di sini tinggal 100. Kemudian 11 dengan 1001 itu bisa hilang ya. 91. Ini tuh bisa hilang dengan ini. 91. Ya, jadi 91 kalau dikali 11 itu 1001. Ya, dengan demikian ini X juga dengan X ini X tidak boleh 0 kan? X-nya tidak boleh 0. Jadi ini pun bisa hilang ya. Ini pun bisa hilang. Nah, jadi tidak persamaan kuadrat kan? Ini bisa hilang. Sudah. Jadi kalau saya sederhanakan lagi ini 100 per 11X plus 6. Yang sebelah kanan 91 per 10X tambah 6. Terus dikali silang aja kan. Ini kali ini kali ini. Gitu kan ya. Jadi
11x ditambah 6 dikali 91 sama dengan 10x ditambah 6 dikali 100. Ya, kalikan 91. 11 kali 91. Ya, ini. Jadi kalau 91 kamu kalikan dengan 11, 19, 19, 1, 0, 1, 10. 1001 ini. Ya kan? Balik lagi kan? 1001x ditambah 6 kali 91 sama dengan 10x kali 100 itu 1000x. Ya, 6 kali 100. Oke, ini pindahkan ke sini. Maka jadi x saja. Ini pindahkan ke sana. 6 kali 100 dikurang 6 kali 91. Maka x-nya ketemu. Keluarkan 6. Maka ini 100 kurang 91. Iya. Jadi x-nya sama dengan 6 kali 100 kurang 91 itu 9. Jadi hasilnya 54. Inilah hasilnya. Ya. Jadi dari sini Anda sudah bisa jawab bahwa massa molar terlarut yang tadi nggak diketahui, makanya nggak diberikan rumusnya, adalah 54 gram per mol. Ya, demikian. Jadi ini hanya secara matematis. Ya, jadi pahami rumus-rumusnya dengan baik. Kalau kita ditanya pelarut, kalau kita ditanya tekanan larutan, Kalau kita ditanya tekanan uap larutan, maka tekanan uap larutan itu sama dengan XP. Fraksi mol pelarut kali tekanan uap pelarut murni. XP itu adalah NP per NP plus NT. Ya, XP itu NP per NP plus NT. Jadi seperti itu. Sedangkan rumus umum kita kan penurunan tekanan uap larutan. XT terlarut kalau ini. Ya, nanti dari sini kita bisa dapat ini. Gitu. Kemudian pahami soalnya dengan menggambar sketsa. Jadi bedanya 1 dengan 2 itu, di 2 itu pelarut air ini ditambah 1 mol. Jadi kalau tadinya ini 10 mol, di sini jadi 11 mol. Tapi terlarutnya tetap. Kemudian pelajari bagaimana merubah gram ke mol dengan massa molar pakai faktor konversi. Oke, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Demikian 2 soal yang diambilkan dari buku saya ini, sangat bagus. Jika Anda perlu referensi kimia, silakan. Ini terbaru, jadi Anda bisa miliki untuk dibandingkan dengan referensi yang Anda gunakan di sekolah. Ya, ini walaupun baru terbit, tetapi saya rasa ini buku kimia yang sangat bagus, sesuai dengan ciri saya dalam menulis fisika, matematik, atau kimia. Itu selalu buku saya itu terinci, contoh soalnya lengkap, latihannya pun lengkap, dengan tujuan kita tentu ujian masuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dan juga jika Anda pergi ke testing di Singapura, NTU atau NUS, atau Anda testing di luar negeri, Anda tidak akan mengalami kesulitan. Ya, jadi belajarlah mulai dari awal, ya, karena kalau Anda belajar dari awal, fondasi Anda akan kuat, dan step by step Anda maju ke bab 2, bab 3, dan bab 4, dan seterusnya. Ini saya berikan baru hanya satu, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Sifat koligatif larutan yang lain akan kita kerjakan setiap hari, sehingga dalam 1 minggu mudah-mudahan selesai penambahannya. Ya, sedangkan konsep dasarnya sudah dipelajari secara teori pada YouTube sebelumnya. Silakan dipelajari. Terima kasih kalau Anda merasa terbantu dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti video-video kami tentang pelajaran di kelas 12. Sehingga Anda bisa mendapatkan ulangan atau ulangan harian yang bagus. Dengan demikian Anda siap untuk diterima di perguruan tinggi tanpa testing. Dan kalaupun Anda harus testing, Anda juga tenang, ya, Anda akan lulus di UTBK kalau Anda memiliki fondasi yang kuat. Belajarlah konsep dasar dan mengerjakan soal dengan efisien. Fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya Martin Kamina. Terima kasih.